Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu uji kinerja PPG dalam jabatan PAI pada tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Devi Nurbaiti, SPD, selaku tenaga pendidik, guru pengampu Mapel Pendidikan Agama Islam di UPTD SMPN 1 Atap 1 Bango 2, Kecamatan Bango 2, sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Syibur Syekh Nurjati, Cirebon. Dengan identitas nomor induk mahasiswa 25301128856. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SMPN 1 Atap 1 Bango 2 pada kelas 8 dengan materi bab 4 Sholat Jenazah. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillah. Ya, kemudian selamat siang. Siap. Orang kompak, selamat siang. Siap. Selamat siang. Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Siap. Masih semangat belajarnya? Masih. Sudah pada makan? Udah. Alhamdulillah, berarti untuk kegiatan hari ini sebelum kita mulai, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Aan, Abdullah, Hadir. Alpian Elano, Hadir. Az-Zahra, Denny, Hadir. Faisal, alhamdulillah. Tadi ada yang sakit, semoga kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh dan bisa kembali belajar aktif ya. Oke, untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Dimohon untuk berdiri. Ya, dalam hitung ketiga baru dia 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, berakil adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, silakan duduk kembali. Mudah-mudahan dengan tadi kita itu timbul rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru ya. Tapi sebelum belajar ke materi baru, Ibu mau menanyakan apakah masih ingat pelajaran waktu
ini pelajaran pendidikan agama Islam itu tentang bab 4 sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Akan tetapi yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah tentang sholat jenazah. Sholat apa? Jenazah. Ya. Nah, dengan pembelajaran materi sholat jenazah, diharapkan tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat jenazah dan hadis terkait dengan baik. Dengan kita belajar materi sholat jenazah, peserta didik dapat menyebutkan ketentuan sholat jenazah. Ya. Yang ketiga, dengan kita belajar sholat jenazah, peserta didik atau kalian mampu mempraktekkan tata cara sholat jenazah. Dan yang terakhir, diharapkan tujuan pembelajaran ini peserta didik dapat menyebutkan hikmah ya melaksanakan sholat jenazah ya. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Apa sih yang dinamakan sholat jenazah? Apa yang dinamakan sholat jenazah? Hah? Ada yang tahu? Ada. Apa? Sholat jenazah adalah salah satu penghormatan pada orang meninggal. Ya, sholat jenazah adalah salah satu penghormatan kepada orang yang meninggal. Oke. Yang kedua, kapan sholat jenazah itu dilaksanakan atau dilakukan? Ayo. Apabila ada orang meninggal atau apabila ada seorang muslim atau muslimah atau juga apabila ada seorang laki-laki atau perempuan baik anak-anak balita yang meninggal ya. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya jika dibayangkan bagaimana hukumnya andai kata satu desa ini ya tidak ada yang bisa melaksanakan sholat jenazah, apa hukumnya? Dosa. Ya, dosa ya. Karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada salah satu yang bisa atau untuk menggugurkan kewajiban tersebut. Nah, dengarnya ini Mas udah ada yang tahu ya untuk materi tentang jenazah. Nah, silakan disimak video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi dan menyampaikan tentang bacaan sholat jenazah yang singkat dan mudah. Sholat jenazah dilakukan hanya dengan berdiri. Baik, kita lanjut ke Ibu akan memaparkan tentang materi pengertian sholat jenazah. Coba bisa dibaca anak Az-Zahra. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan memperhatikan takbir pada ruku dan sujud. Kemudian diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Ya, ini pengertian sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu apa sih? Nah, sholat jenazah itu adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Ya, kalau selain muslim tidak, untuk jenazah muslim.
Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Awas, ingat, sholat jenazah tidak ada sujud dan ruku, ya. Kemudian diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah ataupun munfarid. Munfarid itu sendiri, ya. Nah, apa sih hukumnya sholat jenazah? Hukumnya itu adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban sebagai orang untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Misalnya kalian mensolati mayit. Jadi apabila satu desa ini ada satu yang bisa untuk menyolati mayit, maka satu desa itu tidak berdosa. Tapi kalau satu desa ini ada mayit yang meninggal, kemudian tidak ada yang menyolati, maka satu desa ini berdosa. Kita akan membuat kelompok, ya. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga, ya. Masing-masing kelompok nanti akan membuat sebuah proyek, ya. Membuat sebuah proyek atau membuat sebuah produk, ya, yang dengan materi yang tadi. Kelompok 1 tadi mencari apa? Sholat jenazah. Pengertian, silakan cari informasi tentang sholat jenazah, pengertian dalilnya, ya. Kemudian kelompok kedua. Kelompok kedua silakan gali informasi tentang ketentuan sholat apa? Sholat jenazah. Yang kelompok ketiga silakan gali informasi atau silakan nanti kalian mungkin bisa mempraktekkan, ya, tentang sholat jenazah, ya. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Untuk bahan-bahannya apakah sudah bawa? Bahan-bahannya kelompok 1 sudah bawa? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya. Kelompok dan ini untuk kelompok oke. Nah, Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Silakan kalian buat desain proyeknya atau desain buat mind mapping, ya, tentang materi yang sudah tadi Ibu bagi, ya. Silakan dibuat desainnya. Kalau kelompok 1 tentang apa tadi? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, silakan dibuat desainnya terlebih dahulu, ya. Oke, berapa waktu yang kita butuhkan? 30 menit cukup? Cukup 30 menit? Cukup. Oke, silakan kalian buat mind mapping dari yang materi tadi Ibu sudah bagikan. Nanti kemudian akan dipresentasikan. Silakan diskusikan dengan rekan kelompoknya. Oke, silakan didesain dulu. Didesain dulu sebelum kalian membuat proyeknya, ya. Silakan. Kelompok 1, 2, dan 3 didesain dulu, ya. Silakan didesain, ya.
apa namanya? Nggak apa-apa, kan di sini. Jadinya kalau di atas di tengah dari bawah silakan disiapkan ya. Ini kelompok 2 sudah membuat desainnya. Oke, silakan. Boleh saja yang di dalamnya ada biar luarnya. Kita buat desainnya, baru nanti ini dipasang. Ayo yang lain ikut mendesain bagaimana model, apakah bisa ditaruh di pojok sini, apakah di sini, apa di sini, apa di atas. Nah, model berikutnya mau di atau ya, bebas diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti dikasih nama kelompoknya juga ya. Ya sebagus mungkin dengan menggunakan pensil atau spidol. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan ke ibu ya. Oke, boleh nanti itu aja tuh kelompok berapa? Kelompok 2 sudah? Jahra, boleh kasihnya aja dulu. Oke, boleh semuanya berdiri semua?
anggota tubuh. 1, ikutan semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi, kurang semangat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang coba kalian menghitung menggunakan kepala. Ya. Menggunakan kepala. Misalnya 1, 2, ya. Oke, siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang menggunakan semua anggota badan. Ya, siap ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan buat kalian. Oke, sekarang kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi. Ayo. Kelompok 1. Ayo, silakan. Suaranya ngelantang ya? Iya, Bu. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami tentang sholat jenazah yang akan dipresentasikan oleh teman saya Dewi. Sholat jenazah. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan apabila seorang muslim atau muslimat meninggal dunia satu rakaat tanpa rukun dan sujud. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai yang menyalakannya, maka baginya itu 1 qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, itu semisal 2 gunung yang besar. Hukum sholat jenazah fardu kifayah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh komunitas atau sekelompok orang, bukan kewajiban individu. Dalam hal ini, jika sebagian orang telah melaksanakan kewajiban ini, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Namun jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka seluruh anggotanya masyarakat berdosa. Waktu dan tempat sholat jenazah dapat dilaksanakan kapan saja, baik siang maupun malam hari, sesuai dengan kapan terjadinya kematian. 3 waktu yang dilarang: saat matahari terbit, saat matahari tepat di pertengahan langit, saat matahari hampir terbenam. Tempat utama masjid atau tempat ibadah lainnya yang telah disiapkan untuk sholat jenazah. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang bertanya? Oke. Saya dari yang kedua mau bertanya, apakah ada waktu yang dilarang untuk sholat jenazah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah ada. Ada 3 waktu yang dilarang sholat jenazah. Yang pertama, saat matahari terbit. Kedua, saat matahari tepat di pertengahan langit. Ketiga, saat matahari hampir terbenam. Oke. Sudah terjawab? Ya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Oke, silakan sekarang dipersilakan untuk baca. Ada pengertian sholat jenazahnya, hukum sholat jenazah, waktu dan tempat, kemudian hadisnya ya. Untuk kelompok yang kedua tadi menerangkan tentang sholat jenazah ya. Apa saja ketentuannya?
Dan yang terakhir salam. Jadi dalam dalam sholat jenazah itu tidak ada yang namanya sujud dan ruku. Hanya ada niat 4 takbir dan salam ya. Jadi dalam materi hari ini silakan kalian pahami untuk kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu. Oke, baik. Silakan yang membawa handphone ya. Yang bawa handphone isi, ibu ada kuis dari Quizizz ya. Ini tentang kuis sholat jenazah. Silakan yang mau join di myquizizz.com dengan kode 679746 di aplikasi Google ya. Klik join my Quizizz. Buka alamat linknya di join my Quizizz. Kemudian bisa gabung dengan kode atau bisa melalui barcode. Bisa semua? Sudah masuk? Ya, udah masuk semua? Belum? Kenapa belum? TV-nya. Ada ya, benar salah. Oke, itu tadi Quizizz yang kalian sudah kerjakan. Sudah mengerjakan semua ya? Oke, kita akhiri dengan ini pesertanya. Ya, terima kasih. Tadi kalian sudah melakukan sebuah asesmen akhir ya. Ini yang tadi kalian jawab soalnya mudah atau gampang? Gampang? Ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Silakan untuk Lano simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan. Sholat jenazah adalah ibadah fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim yang telah meninggal dengan memahami tata cara dan keutamaan sholat jenazah. Kita diingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban agar dengan baik dan berhubungan dengan Allah dan sama kita. Ya. Nah, ini kesimpulannya adalah bahwasanya sholat jenazah adalah fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan seorang yang sudah meninggal. Ya. Kemudian dengan memahami tata cara dan keutamaan, kita diingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban agama dengan baik ya, dan menjaga hubungan baik dengan Allah. Dan kita melaksanakan sholat jenazah, kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah, dengan sesama manusia ya, seperti itu. Itulah kesimpulan materi pada pembelajaran kita hari ini. Ibu akan mempresentasikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Gimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru. Karena kita tadi sudah berdiskusi, sudah ice breaking ya, sudah main game. Nah, alhamdulillah. Baiklah, mungkin kita cukupkan materi hari ini. Untuk materi minggu depan ya, untuk materi minggu depan kita nanti akan belajar tentang Daulah Abbasiyah ya, tentang Daulah Abbasiyah. Itu materi untuk
minggu depan. Terima kasih. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pahami, apa yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan diterapkan di rumah ya, terapkan dalam kehidupan sehari kalian yang sudah dapat dipelajari pada hari ini ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita cukupkan dengan baca hamdalah al